Hello everyone, how are you today? I hope all of you doing well at home, yeah? Okay, from this video, I'm going to tell you and remind the material from this unit in Unit 6 as your preparation of your quiz next week. Okay, the first one we talk about the Earth. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang bumi kita. The features of the Earth, bagian-bagian yang ada di bumi. Our planet Earth has many natural features. They make the Earth different from other planets. Nah, di bumi kita itu ada benda-benda ataupun barang-barang yang berbeda dengan planet yang lainnya. Nah, what are they? Nah, we have river. Kita punya sungai. And then lake, danau, ocean, samudra ya, atau laut yang luas. Desert, padang gurun, mountain, gunung, forest, hutan, dan yang lainnya. And then protecting the things that we get from the earth. Nah, setelah kita punya sesuatu yang kita punya di bumi itu, nah, kita harus menjaganya dengan baik. Bagaimana caranya? Nah, we must protect our environment on Earth. What can you do to help protect the Earth? Nah, I have this. Save water. Kita harus menjaga air atau menghemat air. And then save energy. Menghemat tenaga. And then save trees. Kita tidak boleh menebang pohon-pohon. And then don't use too much plastic. Now, today we are going to talk about in Unit 6.2 and 6.3 about water on the earth and natural disaster. Water for life, air untuk kehidupan kita. Humans and elephants both need water to stay alive. Jadi kita dan hewan-hewan seperti gajah, kita membutuhkan air untuk hidup. All living things need water. What are they, living things? Okay, humans, animals, and plants. Good job. So, we are need water. And then, when you feel thirsty, your body is saying, let's drink some water. Nah, ketika kalian haus, tubuh kalian itu mengatakan sesuatu, ayo minum air, ayo minum air. Nah, jangan sampai kalian tidak minum air ya. Nah, karena sebagian dari tubuh kita itu mengandung air. Next, water comes from different water sources. Jadi, air itu datangnya itu dari beberapa sumber. Nah, dari mana ya? Rainwater flows from mountains into streams and rivers. Nah, ini. Air hujan itu biasanya datangnya dari ini. Sungai. And then, large lakes forms in river. The rainwater may even flow all the way down rivers into the sea. Nah, jadi dari sungai biasanya ke laut. Nah, kalau yang di sini water pump. Nah, ini air-air yang tadi yang kita dapat itu kalau sesuai dari gambar ini dari underground, dipompa atau dari sumur. Nah, water pump. And then some rainwater soaks deep into the ground. Nah, ini water pumps help us to use water source underground. Nah, next. Nah, ini kalau yang kalian punya sekarang itu dari PDAM. Nah, sudah dibersihkan. Water pipes carry water to the taps in our homes. Nah, water pipes carry water to taps. Jadi, ada pipa-pipa air yang membawa air itu sampai ke rumah kalian. Nah, tapi jangan lupa ya, dimasak terlebih dahulu. And then, people also build dams in river to store water. Nah, ini ada dam.
Dam ini salah satunya paling terbesar di Belanda. Nah, kota dam ya. Belanda itu adalah kota dam. Oke, next. Uses of water, kegunaan dari air. All living things on the earth need water to stay alive. We also use water in many other ways. This picture shows some uses of water. Nah, di 3 gambar ini adalah kegunaan dari air. Yang A, to bath. Nah, to bathing, untuk mandi biasanya ya. And then B, for fishing. Nah, for fishing in the sea, maybe in the river. And then C, for farming. Nah, untuk bercocok tanam, untuk menanami padi, nah di sawah. Good. Next sekarang, protecting our water sources. Nah, gimana sih caranya kita menjaga sumber-sumber air yang ada di sekitar kita? Nah, you can look this picture, blue ocean on earth. Nah, ini blue ocean on earth. Jadi di bumi kita itu ada namanya blue ocean atau samudra yang biru. Ini laut semua ya. Yang biru-biru ini terlihat dari atas, terlihat dari angkasa. Nah, air-air itulah. Lalu bagaimana? How we protect our water sources? Nah, ini caranya. Only a tiny part of the water on earth can be used. Nah, hanya sedikit bagian air atau di bumi itu, air di bumi yang bisa digunakan. Nah, water in seas and ocean is too salty for drinking and cooking. Nah, jadi water yang ada, air yang ada di laut ataupun yang ada di samudra itu terlalu asin untuk diminum ataupun dibuat memasak. Jadi hanya sedikit ya sumber air yang ada di bumi yang bisa digunakan. Nah, and then some fresh water is polluted. Nah, kok bisa Miss Jenna? Iya, karena sekarang banyak global warming, banyak orang-orang yang masih membuang sampah di sembarangan di sungai. Padahal sungai adalah salah satu sumber air yang kita butuhkan. Nah, it may have poisonous waste material. Nah, ada racunnya di dalam air. Polluted water may be dark or murky. Jadi air yang terkontaminasi itu, yang berpolusi itu biasanya hitam. And then may smell bad, atau menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, jadi kita jangan membuang sampah ya di sembarangan tempat, apalagi di sungai. Next. Now, in natural disaster. Nah, bencana alam yang akan terjadi. Nah, pasti terjadi. Next, we talk about types of natural disaster. Jadi tipe-tipe dari bencana alam. Nah, the first one, too much rain can lead to floods. Nah, jadi air yang terlalu banyak akan menimbulkan banjir. Floods can damage bridge and roads if rivers overflow. Jadi banjir itu dapat merusak jembatan ataupun jalan ketika hujan itu mengalir, jika terlalu deras ya. And then too little rain can cause drought. Nah, jadi air-air hujan ini yang kecil-kecil itu bisa menimbulkan drought. Nah, and then plants and animals die without enough water. Jadi tumbuhan dan hewan yang tidak cukup air itu bisa mati. Next. Nah, ini too much rain can lead to floods. Nah, ini ya banjir. Nah, lalu yang kedua ada drought, too little rain. Nah, ini terlalu sedikit air juga menimbulkan kekeringan. Nah, ini tanahnya pecah-pecah ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada volcanoes, earthquakes, and tsunamis. This is the example of natural disaster. Nah, the first one about volcanoes. Volcanoes are very common in countries around the Pacific Ocean, including Indonesia. Nah, jadi gunung-gunung yang aktif, nah yang punya volcano, ini gunung aktif ya, ini berada di negara di sekitar Samudra Pasifik.
contohnya Indonesia. Nah, when earth volcanoes erupt, a lot of lava and ash come out of them. Nah, jadi ketika erupsi, ini ada lava yang warna merah ini ya, dan es, debu-debunya itu keluar. And then, a volcanic eruption can destroy many homes and farms. Nah, dapat merusak tanaman ataupun rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Next, selanjutnya ada earthquakes. Earthquakes itu adalah gempa bumi. When the ground suddenly moves and shakes, it is an earthquake. Nah, ketika tanah itu tiba-tiba bergerak ataupun bergetar ya, bergoyang gitu, itu artinya gempa bumi. It caused the ground to crack. Nah, adalah pergeseran di tanah. Building collapse. Nah, ini banyak bangunan-bangunan rumah yang rusak. Trapping people. Nah, kalau udah bangunan rusak ini, nah ini mengakibatkan orang-orang itu tertimbun di dalamnya karena tidak bisa keluar dengan cepat mereka. Earthquakes kill many people. Nah, kalau tidak bisa menyelamatkan diri, itu bisa membuat banyak nyawa itu meninggal. Nah, jadi tetap waspada ya, dan jangan lupa untuk berdoa. Lalu tsunamis. Tsunamis adalah, nah ini kalian bisa lihat adanya gelombang air laut yang tinggi. Nah ini, some earthquakes happen under the ocean. Nah, jadi gempa bumi itu ada di bumi, di dasar. Nah, ini ada di daratan ya, namanya earthquake. Nah, ini. Tapi juga ada namanya tsunami. Tsunami ada di gempa bumi yang ada di dalam laut. Nah, ini. They cause giant waves called tsunamis. Nah, ini membuat gelombang-gelombang yang sangat besar. And then these waves can cause a lot damage and death. Nah, ini bisa mengakibatkan kematian juga. Nah, selanjutnya, staying safe during earthquakes. Nah, gimana sekalian menyelamatkan diri? Nah, ini pertolongan pertama ya. What to do during an earthquake? Nah, during an earthquake itu, nah ini, Miss Jane punya gambar-gambarnya. The most important thing to do is to try to stay calm. Nah, jangan panik, tetap tenang. Kalau misalnya ada gempa sama mama ya, berdekatan dengan orang-orang yang kalian sayangi, mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek ya. And then if you are indoors, nah ketika kalian di luar rumah, stand in doorway or near a strong wall. Nah, kalian berada di daerah yang aman atau tempat yang kuat. You can also crawl under a strong desk or table. Stay away from windows. Nah, kalian bisa bersembunyi di bawah meja yang kokoh atau yang kuat. Mejanya jangan yang rapuh ya. Jadi mejanya yang kuat di bawah meja. Lalu menjauh dari kaca atau jendela. Nah, nanti takutnya jatuh dan menjatuhi kalian. If you are outside, stay in open place away from buildings or anything that may fall on you. Nah, kalau kalian di luar rumah atau di jalanan, lalu ada gempa, kalian berada di jalanan itu aja, di tempat yang jauh dari gedung-gedung tinggi, dari rumah-rumah. Nah, kalian berada di situ saja, agar tidak terjadi kejatuhan dari bangunan-bangunan. Lalu, stay away from power lines. Nah, jangan dekat dengan kabel. Nah, the electricity in them very dangerous if the power lines fall down. Jadi, waktu gempa banyak kabel-kabel yang terputus. Nah, kalian harus menjauh karena itu sangat berbahaya. Good. Next, stay safe during tsunamis. Nah, kalau tsunamis ini berada biasanya ya di daerah-daerah dekat pantai, pesisir pantai. Jadi harus lebih waspada. Tapi kita juga harus waspada juga ya, karena kita tidak tahu bencana itu kapan datangnya. In 2004, tsunami destroy many cities and village. Nah, banyak menghancurkan kota dan pedesaan. It killed more than 230,000 people in Indonesia and other countries. In 2018, a tsunami also killed many people in Sumatra. Okay, next, what to do if a tsunami happens? Nah, apa yang akan kita lakukan jika tsunami itu terjadi?
Nah, if the tsunami warning signs go off, quickly move to higher ground. Jadi ketika ada peringatan tsunami atau sirine, itu kita harus mencari tempat yang tinggi, misalnya ke pegunungan. Animals will often act strangely. Jadi biasanya itu ditandai dengan hewan-hewan yang bersikap aneh. If you see animal acting strangely for no clear reason, quickly move towards higher ground. Nah, lalu if the tsunami has already come, try to climb a tall, strong tree and hold on tightly. Jadi kalian mencoba untuk memanjat pohon atau gedung yang tinggi dan memegang dengan kuat. Nah ini ya, kalau sirinenya menyala kalian harus lari ke tempat tinggi. Lalu kalau melihat tempat-tempat atau orang-orang yang bersikap aneh atau animals yang bersikap aneh, kalian harus lari. Lalu, nah ini mencari tempat yang tinggi. Lalu memanjat pohon dan memegangnya dengan erat atau memeluknya dengan erat. Next, we talk about the sun and shadow. Kita berbicara tentang matahari dan bayangan. Heat and light from the sun. Panas dan cahaya dari matahari. The sun gives us heat and light. The sun makes its own light and heat. Jadi, matahari itu mempunyai cahayanya sendiri dan memberikan panas. It is a star made of glowing hot gases. And then the sun looks brighter and larger than other stars. Jadi, matahari adalah bintang dari bumi. Dan mempunyai glowing hot gas atau mempunyai panas yang bercahaya. And then this is because the sun is closer to the earth than other stars. The sun is so bright that you cannot see the other stars during the day. The sun heat and light in daily life. Di kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan sinar matahari. We can use the sun heat and light in many ways. The sun heat keeps us warm, menjaga kita tetap hangat. Sunlight help us see, membantu kita untuk melihat. And then helps plants to grow, membantu tumbuhan untuk bertumbuh. The sun energy can create electricity. Nah, matahari itu juga membuat sebuah electricity atau listrik. Namanya solar energy, dari panas matahari. Nah, we use solar energy in different ways. Kita dapat membuat ataupun menggunakan solar energy ini untuk heating water or cooking food, memanaskan air atau memasak makanan. Next ya, this is our solar system. Nah, di luar angkasa. Nah, kita punya ini, the sun is the closest star to our planet Earth. Ini sun, and then this is the planet. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. The Earth and other planets move around or orbit the sun. Orbit itu apa nih, Jin? Orbit itu adalah garisnya ini. Nah ya, the sun and planets from the solar system. Nah, ini adalah solar system. Next, the sun is made of gas. It is not made of rocks and soil. Jadi, matahari itu terbuat dari gas, bukan dari batu ataupun tanah. It does not have ocean. Dia tidak punya lautan, tidak punya gunung, tidak punya danau, and then tidak ada cuaca seperti di bumi. The moon is also part of the solar system. Nah, bulan itu juga ada di solar system ataupun bagian dari solar system. It moves around the earth. Nah, ini mengelilingi matahari. And then it does not make its own light. Dia tidak mempunyai cahaya sendiri. Because it reflects the light from the sun. Cahaya dari bulan itu refleks dari matahari, mendapatkan cahaya dari matahari sehingga bulan itu bisa bercahaya pada malam hari. And then we see different parts of the moon as it moves around the earth during the month. Nah,
kita dapat melihat perbedaan-perbedaan bulan itu seiring dengan waktu atau sesuai dengan bulannya. Seperti kalian pernah tahu ada bulan Sabit, ada bulan purnama, dan sebagainya. And then how shadows form? Bagaimana bayangan itu terjadi? Nah, you can see this picture. You have the torch, the wall, and then the object is tennis ball. How the shadows form? Light rays from the torch travel outwards in straight lines. Jadi, cahaya dari center itu melewati objek, nah objeknya adalah tenis, bola tenis, secara garis lurus. And then a shadow from the tennis ball blocks the light beam coming from the torch. And then the shadow forms on the other side of the tennis ball from where the torch is. Nah, next ya. Now, we talk about object in the sky. We have eclipse. Eclipse, once in a while something strange happens. Eclipse is the moon blocks our view of the sun from the earth. Nah, ini terjadi ketika bulan itu membelakangi matahari dari bumi. Jadi kalau kita dari bumi, kita melihat bulan itu membelakangi matahari. And then it happened when the moon, sun, and earth are in a straight line, with the moon in the middle. A bright sunny day start turning dark. Jadi dari bercahaya menjadi gelap. And then this called solar eclipse. Solar eclipse means gerhana matahari. Good. A lunar eclipse happens when the earth blocks sunlight from shining into the moon. From the earth, it looks as if a dark shadow is moving across the moon. Ini bisa dilihat ya, stages of lunar eclipse. Never look directly at solar eclipse without special eclipse viewer to protect your eyes. Ordinary sunglasses will not help you. Jadi jangan melihat gerhana matahari dengan mata yang tidak memakai alat seperti ini. Nanti akan merusak mata kalian. Next, caring for the natural environment. People harm the environment in many ways. Jadi kok banyak ya orang-orang yang tidak menjaga lingkungan kita. Loh, caranya kok bisa nih Cik? Ya karena mereka memotong terlalu banyak pohon. They capture and kill wild animals. Mereka memotong atau menjadikan hewan-hewan yang langka itu sebagai barang atau sesuatu yang disimpan seperti barang antik. Lalu they throw plastic into river or ocean. Mereka membuang plastik ke sungai ataupun ke laut. Fish cannot live in polluted water. Ikan tidak dapat hidup di air yang keruh atau air yang ada polusinya. Lalu, farmer use too much fertilizer to grow crops. Jadi Pak Tani itu ataupun petani ya itu membuat tanamannya itu cepat besar tapi menggunakan banyak pupuk-pupuk yang tidak baik ataupun cairan-cairan yang mengandung bahan kimia. Itu dapat merusak tanaman. It pollutes pond and lakes. Itu dapat merusak kolam, danau ataupun sesuatu ataupun lingkungan di sekitar kita. Water flies and grows so fast that they completely cover the water. Fish cannot breathe and they will die. Jadi ikan itu bisa mati dengan cepat kalau kita mencemari lingkungan. Now, you can see this picture. The first picture about cutting down trees. Memotong banyak pohon. And then capturing wild animals. Menangkap hewan-hewan yang langka. And then throwing plastic into water. Membuang sampah di sungai. And then growing slime and dead fish. Pollute the water ya, jadi
orang-orang membuang bahan-bahan kimia itu di sungai sehingga ikannya mati. And how to protect? Nah, ini dengan cara apa protectnya? Stop cutting down trees and plant new trees. Jadi harus stop, tidak boleh memotong ataupun menebang pohon. Kalau menebang pohon harus ditanam kembali. And then stop capturing wild animals. Jangan menangkap hewan yang langka. Biarkan dia hidup bebas. Throw plastic waste into special recycling bins. Dia harus dibuang di tempatnya sampahnya. And then make and use compost to feed plants. Jangan memakai cairan-cairan kimia untuk menanam ataupun membuat tanaman kalian itu biar cepat tumbuh ya. Jadi harus pakai kompos atau pupuk yang alami. Next, sudah selesai. Thank you for your participation in this unit. I want you to prepare well to your quiz next week. Okay?